Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Unemployin The Kecerawat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film petualangan yang sangat seru dan juga sedih, di mana film ini menceritakan seorang bocil yatim piatu yang nekat memandu satu keluarga yang kabur melintasi pegunungan saat musim salju yang teramat dingin. Penasaran kan? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya dan kembali lagi seperti biasa. Cerat, ceret, cerot. Cerita berlatar pada tahun 1943 di pegunungan Alpen, Prancis, dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Sebastian dan kakeknya bernama Caesar yang sedang menyelamatkan anak domba kecil di tengah-tengah tebing karena ibunya ditembak seseorang. Rupanya Sebastian dan kakeknya ini sebenarnya sedang memburu hewan yang akhir-akhir ini sering mencuri para domba di desa itu. Setelah berhasil mendapatkan bayi domba, sesampainya di rumah, kakek Caesar menaruh anak domba itu kepada ibu domba lain yang ada di kandang agar dapat menyusu. Okay, try to get it to suckle nice and gentle. Not too bad, huh? Suatu hari Caesar didatangi temannya yang minta diobati karena kakinya terluka akibat gigitan dari hewan buas. Sementara di tempat lain terlihat Sebastian sedang mengejar-ngejar kelinci, dan saat tiba di tepi sungai, datang seekor anjing jenis Golden Retriever yang sangat kumal. Anjing itu pun menggonggong kepada Sebastian karena takut Sebastian akan mengambil kelinci yang dia bawa. Lalu tiba-tiba Caesar dan gerombolannya datang, membuat si anjing itu takut dan langsung berlari. Did you see the beast? It can't be far. So what were you up to? Nothing. Kemudian saat itu Sebastian pun ikut bersama mereka, namun belum lama mereka berjalan para tentara Jerman datang, yang mana tujuan mereka datang untuk menangkap orang-orang di desa itu yang diam-diam kabur ke Swiss. Melihat itu Sebastian pun segera masuk ke toko roti tempat Angelina berjualan. Diketahui bahwa Angelina ini adalah keponakan dari Caesar. Sementara di luar, tentara Jerman mengatakan kepada Caesar dan teman-temannya maksud dan tujuan mereka ke sini. I need the names of people who help fugitives through. Tak lama seorang dokter bernama Guillaume yang merupakan kekasih dari Angelina datang. Setelah menaruh senjatanya, si dokter pun menemui tentara yang datang ke pedesaan dan menanyakan alasan mengapa mereka mengganggu orang tua. Namun mereka tidak menjawab dan langsung menggeledah tas si dokter karena ternyata mereka merasa curiga jika si dokter lah yang telah mengantar kaburnya para penduduk desa. Just that you don't happen to be in the area on that day. Is that clear? Perfectly clear. Malamnya saat sedang makan, Sebastian bertanya kepada Caesar apakah ibunya yang ada di Amerika itu akan datang menemuinya saat Natal nanti. Di sini Caesar pun tidak menjawab pertanyaan dari Sebastian karena sebenarnya Sebastian ini adalah anak yatim piatu, dan selama ini kakeknya hanya bisa mengarang cerita tentang keberadaan ibunya. Saat akan tidur, Sebastian juga bertanya kepada Angelina mengenai keberadaan hewan buas yang memakan para domba, yaitu si anjing putih yang sebelumnya Sebastian temui. Dan apakah ada orang yang melihat secara langsung si hewan buas itu memakan domba? Karena ternyata Sebastian tak percaya jika si anjing itulah yang telah memangsa para domba penduduk desa. Time to sleep now. Paginya Sebastian menemani Caesar memasang jebakan di perbukitan, dan saat pulang Sebastian mengatakan kepada Caesar bahwa belum tentu benar jika anjing itulah yang telah memangsa para domba. Namun Caesar tetap sangat yakin kalau anjing itulah yang telah memangsanya. Setelah itu Sebastian juga menemui teman Caesar bernama Andre yang kakinya terluka akibat tergigit hewan buas. Lalu Sebastian pun bertanya apakah Andre tahu orang yang menyiksa anjing itu dan kenapa orang itu melakukannya. Why did he do it? Is it because it was mean? You can't help those animals.
Setelah mengobrol dengan Andre, Sebastian pun pergi mencari si anjing putih itu, dan setelah bertemu, Sebastian pun mencoba mendekatinya walaupun si anjing terlihat belum jinak kepadanya. Tapi lama-kelamaan saat Sebastian memperlihatkan jebakan yang kakeknya buat, si anjing itu pun mulai tak takut dengan Sebastian. Setelah memberitahu bau dan ciri dari jebakan, kemudian Sebastian pun membawa si anjing putih itu ke tempat menggembala domba. Melihat si anjing hanya mengejar-ngejar domba tanpa memangsanya, hal itu pun memperkuat rasa percaya Sebastian bahwa bukan anjing inilah yang menyerang para domba. I knew you weren't the one that's been killing the sheep. Kemudian Sebastian mengatakan bahwa di balik bukit yang terlihat itu belakangnya adalah negara Amerika tempat tinggal ibunya. Dan terlihat kini si anjing itu pun sudah mulai nurut dengan Sebastian. Di tempat itu juga Sebastian melihat Pak Dokter sedang berjalan bersama beberapa orang ke arah Greenville, rute para orang yang akan kabur ke negara lain. Sementara di tempat lain, toko Angelina sedang didatangi Letnan Peter yang meminta pasokan roti untuk bekal perang. Be careful. Malam harinya, Sebastian pun memberitahukan kepada Angelina jika tadi siang dirinya melihat pacar Angelina membawa orang kabur menuju Greenville. Keesokan paginya, Angelina pun marah kepada kekasihnya karena selalu merahasiakan sesuatu kepadanya. Sebastian saw you near the Grand Defilé. Hari berikutnya, Sebastian yang semakin akrab dengan si anjing mengajaknya berenang di sungai. Dan terlihat kini si anjing itu pun menjadi glowing. Mengetahui kalau anjing itu perempuan, Sebastian pun kemudian menamainya Belle sesuai dengan judulnya, Belle and Sebastian, alias Belle dan Sebastian. Lalu Sebastian pun mengajak Belle ke suatu tempat rahasia di Meiji yang hanya dirinya dan si kakek saja yang tahu. Akan tetapi belum lama mereka bermain, Caesar datang, namun untung saja Belle yang bersembunyi di balik kain tak ketahuan. Come on. Keesokan harinya saat disuruh Caesar membersihkan kandang ternak, Sebastian kabur dan memilih untuk mengajak Belle bermain bersama dan mencari ikan di sungai. Namun baru saja mereka mendapatkan satu ikan, terdengar suara rusa yang ditembak. Mendengar itu, Sebastian pun langsung berlari menemui orang yang menembak. Dan ternyata benar itu adalah orang yang selama ini dicurigai Sebastian sebagai pelaku pencuri domba. Dan Belle pun langsung menggigit tangan si tentara karena sempat menyerang Sebastian. Namun sayangnya akibat kejadian itu, Letnan Peter langsung mengirim beberapa pasukan untuk menangkap Belle. Dan di sini si Letnan juga sangat kecewa kepada Caesar karena tidak menyekolahkan Sebastian dan malah disuruh menggembala domba. Sebelum pemburuan berlangsung, Sebastian diberi informasi oleh Caesar bahwa satu-satunya tempat aman untuk menyelamatkan si Belle adalah di Meiji. The only place safe for you to go is Mej. Keesokan harinya para pasukan dan penduduk pun mulai berburu mencari Belle. Sementara di tempat lain, Sebastian dan Belle sudah tiba di Meiji. Namun tak lama di sana mereka mendengar suara para penduduk dan gonggongan anjing, membuat Belle dan Sebastian langsung kabur. Tapi sialnya Caesar berhasil menyusulnya dan berniat menembak Belle. Di sini Sebastian pun marah karena kakeknya telah membohongi dirinya. Tapi karena Sebastian bocil, si kakek dengan mudahnya membawa Sebastian ke tempat rahasia yang pernah Sebastian tunjukkan kepada Belle. Setelah menguncinya, Caesar pun kembali bergabung dengan penduduk desa yang lain. Sementara di tempat yang tak jauh, Belle terlihat sedang lari agar tak ketahuan para pemburu. Di waktu yang sama, Sebastian sedang berusaha membuka pintu yang terkunci. Namun sayangnya setelah Sebastian berhasil keluar, dirinya mendengar suara tembakan yang ternyata Belle berhasil tertembak. Perburuan itu pun terus berlangsung sampai malam hari. Sementara Belle yang kesakitan bersembunyi di bebatuan tebing. Di rumah, Angelina memarahi pamannya karena telah membuat Sebastian kecewa. Kemudian saat itu Sebastian pun keluar dari kamarnya dan pergi mencari Belle menuju tempat rahasia dirinya bersama Belle. Tak lama setelah Sebastian menyalakan korek api, Belle datang dengan kakinya yang terluka, membuat Belle sangat merasa senang dan langsung memeluknya. Keesokan paginya, Sebastian mencuri Amer milik kakeknya untuk menyembuhkan luka Belle.
Akan tetapi ternyata Belle juga demam. Kemudian Sebastian pun pergi menemui Dr. Guillaume dan meminta untuk menyembuhkan demam Belle. Awalnya si dokter menolak karena meyakini kalau Belle sangat berbahaya dan sudah memangsa domba para penduduk desa. Tapi Sebastian mengancamnya yang mana jika si dokter menolak, maka dirinya akan memberitahu semua orang bahwa si dokterlah yang sudah membawa kabur penduduk desa. Mendengar itu akhirnya si dokter pun mau membantu menyembuhkan Belle. Everyone, that you take people through the mountains. Don't be afraid. This is Dr. William. She can't stand being touched. She's not going to die. The wound doesn't look too bad. Sesampainya mereka di tempat rahasia, Sebastian sendirilah yang menyuntikkan vaksin kepada Belle karena Belle takut jika ada manusia lain yang menyentuhnya. Beberapa hari kemudian, Belle yang sudah sembuh pun terlihat sedang bermain-main di salju bersama Sebastian dengan penuh kebahagiaan. Malamnya saat si dokter sedang memandu beberapa penduduk yang ingin kabur ke Swiss, terdengar suara aneh yang sepertinya akan menjadi hal yang tak beres. Sementara di tempat lain saat Caesar, Angelina, dan Sebastian sedang makan malam, terlihat di kandang domba Caesar, seekor serigala masuk dan menggiring para domba untuk pergi ke suatu tempat di mana para serigala-serigala lain berkumpul. Untung saja Belle dan si dokter datang, tapi sialnya di sini si dokter harus mengalami patah tulang akibat terjatuh saat akan mengusir para serigala. Meski begitu, namun beruntungnya Belle berhasil membuat para serigala itu pergi akibat gonggongan yang menakutkan darinya. Kemudian Belle mengantarkan si dokter ke rumah Caesar. Di dalam, Sebastian yang mendengar suara anjing kesayangannya pun langsung keluar rumah diikuti Caesar dan Angelina. Lalu si dokter pun mengatakan bahwa Belle lah yang mengusir serigala itu pergi. Dan kini Caesar pun menyadari bahwa selama ini ternyata serigala lah yang menyerang domba miliknya. Keesokan paginya, Caesar yang sedang membuat ukiran berbentuk anjing meminta maaf kepada Belle atas apa yang telah diperbuatnya selama ini. Sementara di rumah terlihat Angelina sedang berbicara kepada kekasihnya bahwa dirinya akan segera menyusul sekelompok orang yang sedang berada di dalam gua untuk menggantikan posisi kekasihnya itu sebagai pemandu. Walaupun tak mendapat persetujuan dari kekasihnya, Angelina tetap pergi. Singkat cerita, akhirnya Angelina pun sampai di gua tempat orang-orang itu berada. Lalu tiba-tiba Belle dan Sebastian datang. Rupanya mereka telah mengikuti Angelina karena Sebastian ingin menjaga Angelina. Selain itu, Sebastian yang juga menganggap di belakang pegunungan itu adalah Amerika, berharap bisa bertemu dengan ibunya. Said you don't trust me. Paginya Sebastian dan Belle juga mulai akrab dengan bocil cantik di sana. Namun anak itu mengatakan kepada Sebastian bahwa di belakang pegunungan itu adalah negara Swiss, bukan Amerika. That's not America, it's Switzerland. No way. Sebastian yang ingin memastikan minta dituliskan kepada anak itu nama Amerika di suatu kertas. Kemudian dengan ditemani Belle, Sebastian pun pergi ke sekolah untuk melihat peta. Setelah melihat peta, dirinya pun merasa kecewa kepada kakeknya karena selama ini telah membohonginya. Ternyata hari itu adalah malam Natal. Terlihat di rumah Caesar yang telah selesai merangkai pohon Natalnya, dirinya pergi mengikuti jejak Sebastian dan Belle sampai akhirnya tiba di sekolah. Setelah pagi, Caesar menemui Sebastian yang baru bangun dari tidurnya dan memberikan Sebastian kado Natal berupa jam kompas. Kemudian Caesar pun bercerita tentang ibunya Sebastian yang sudah meninggal. Setelah itu mereka pun pergi menuju gua untuk menjemput Angelina yang sedang memandu satu keluarga yang akan pergi ke Swiss. Sementara di tepi pegunungan, keberadaan Angelina telah diketahui oleh Letnan Peter, namun tiba-tiba salju di pegunungan mulai longsor membuat mereka semua harus tiarap agar tak terjatuh. Sementara Peter yang ada di belakang, mereka jatuh dan tertimbun salju.
Di tempat yang lumayan jauh, Caesar yang melihat Peter tertimbun salju langsung menolongnya. Setelah berhasil ditolong, Peter mengatakan kepada Angelina untuk membatalkan niatnya ke Swiss karena di depan pasukan Peter sudah menunggu orang-orang yang kabur di Greenfield. Tak hanya itu, Peter juga menyuruh Angelina untuk menyelamatkan keluarga yang akan kabur itu. Di sini Caesar berpendapat hanya lewat rute bau lah mereka bisa aman dari kejaran para tentara. Akan tetapi banyak jurang di sana yang tertutup salju menciutkan nyali mereka untuk lewat ke sana. Namun Sebastian mengatakan mungkin Belle bisa membantu mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali melewati rute bau. Di sisi lain, dua tentara yang melihat kemana perginya mereka langsung mengabari pasukan lainnya bahwa orang-orang di sana sedang menuju ke bau. Attention! Attention! Do you copy? Who is this? Go on, keep going. Forward! Malamnya ketika Angelina sedang beristirahat, datang angin besar yang sepertinya akan memperburuk keadaan jika mereka melanjutkan perjalanannya besok. Lalu Sebastian meyakinkan Belle bahwa dirinya pasti bisa mengantarkan Angelina ke tempat tujuan. Karena mereka akan melewati jalan yang berbahaya, Sebastian kemudian mengalungkan Belle tali untuk pegangan dirinya dan Angelina. Dalam badai itu, Angelina tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka yang mendapati pilihan untuk menyeberang ke tebing lain pun melakukannya dengan sangat hati-hati. Be afraid! That's it! Good. No! Don't look down there! Okay? Your turn! Come, Belle. Come on now. Ashton, it's your turn! Akan tetapi Belle yang takut terlihat sangat mikir panjang untuk melewati jembatan salju itu. Dan saat Belle mulai melangkahkan kakinya, salju itu runtuh membuat Belle terjatuh. Lalu mereka semua pun dengan sekuat tenaga menarik tali yang mengikat Belle. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Belle. Setelah itu Angelina pun memilih menghancurkan jembatan tersebut agar pasukan tentara Jerman tak dapat melewatinya. Setelah berkilo-kilometer melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Terlihat keluarga itu pun sangat bahagia karena telah sampai di tempat tujuan. Lalu Angelina pun berterima kasih kepada Belle karena telah mengantarkan dirinya. Bahkan si bocil juga memberi kecupan kepada Sebastian. Setelah itu Angelina mengatakan bahwa dirinya tak dapat pulang kembali bersama Sebastian karena dirinya akan pergi ke Inggris untuk membantu perang agar cepat selesai. Angelina pun berjanji kepada Sebastian jika perang itu sudah selesai, dirinya akan datang menemui Sebastian. Sebelum meninggalkan Sebastian, Angelina memberikan secari kertas untuk Sebastian agar diberikan kepada kekasih Angelina. Meskipun sangat sedih, namun Sebastian tidak bisa menghalangi keinginan Angelina. Kemudian dirinya pun kembali melakukan perjalanan untuk pulang ke desa. Tamat ending yang sangat mengharukan, mempetualangan dan mensurvivekan. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.